mahasiswa itu dilihat sebagai pahlawan Ya, oleh masyarakat. betul, betul. Cuma kan Begitu. kita ini kan berhadapan sama aparat, Aparat, ya, aparat kan. Jadi Hmm. bukan dikejar-kejar tuh bukan satu orang ngejar-ngejar, saya sampai lari, sampai sini dimasukin. Di situ saya Nah, nangis. tapi begini, seberapa kejam sih tentara pada saat itu dan polisi pada saat itu? Kalau dibilang kejam sih nggak kejam, tapi kalau cuma diinjek-injek pakai lars, saya sudah sering. Ya itu nggak kejam. Ya nggak kejam karena belum mati. Oke, jadi kita kembali lagi Sobat Forum dalam diskusi menolak lupa. Ya, kami sudah sampai di gedung DPR MPR tadi. Ya, nah, ketika mahasiswa berjubel-jubel datang ke DPR, menduduki DPR MPR, DPR sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, lalu kemudian semua tidak cuma mahasiswa, komponen masyarakat juga bergabung. Lalu kemudian bagaimana pengalaman Evi ketika akhirnya pagi-pagi Pak Harto mengumumkan dia mundur dan menyerahkan itu kepada Pak Habibie. Apa yang dirasakan pada saat itu? Yang dirasakan saat itu luar biasa. Kita ngumpul itu di depan air mancur, sampai itu air mancur itu udah bukan ya, sampai orang terjun ke situ kan? Masuk, termasuk saya. Oh. Masuk, kita udah nggak takut itu disetrum kan? Iya, kita iya, ada aliran betul. listrik. Masuk, terus pokoknya kita kan tahu lah ini sudah tegang ya, mau nggak mau kita tuntut turun. Karena nggak mungkin nggak turun, karena Pak Harmoko kan juga sudah dipepet sama kita kan di situ kan. Akhirnya kita turun. Yang pertama kali kita di situ tuh udah nggak mikirin nantinya kayak apa, kita nggak tahu. Kita cuma minta satu turun. Mau besoknya kita mau gimana kita nggak pikir. Ya. Mau ditembak ke, mau apa ke? Nggak mikir. Kita pokoknya taunya karena bisa dikatakan itu lambang musuh bersama ya, gitu kan. Kalau lambangnya itu udah nggak ada kan, bisa menjadi tanda kemenangan buat kita. Nah, ketika itu saya ada di mana? Saya ada di sisi kiri. Di sisi kiri dari yang tadi koridor itu sisi kiri situ, karena saya selain ngurusin mahasiswa, saya juga ngurusin logistik. Logistik dari beberapa masyarakat, elemen masyarakat, itu saya juga bantu ngurusin. Selain saya ngurusin administrasi, karena saya megang dokumen FKSMJ itu saya. Jadi saya di situ di sisi kiri, saya cari posisi di situ. Begitu pengumuman, kita tuh langsung sorak sesorak-soraknya, dan saya nyemplung ke situ. Terus teman-teman ada yang langsung luar biasa. Jadi kayak bahagianya tuh kayak luar biasa lah. Nah, kayak kita itu lepas dari sebuah cengkeraman yang gitu. luar biasa. Luar biasa. Dan serasa alam Jakarta ini terbuka gitu ya, sampai ke langit. Ya, jadi pengalaman yang luar biasa. Nah, ketika dia turun, lalu kemudian apa yang ada di pikiran atau di benak mahasiswa ketika itu? Adakah kalian berkumpul lagi, tadi senat itu berkumpul lagi mendiskusikan bagaimana kelanjutannya? Iya, karena kita kan bukan berpikir itu tadi, bukan berpikir ini turun udah terus selesai, enggak. Karena kan ada tahap selanjutnya. Pemerintahan ini kan masih dipegang siapa? Soeharto itu kan bukan begitu. Soeharto turun Orde Baru bubar kan, enggak. Orde Barunya kan masih ada, gitu kan. Orang inner cycle-nya masih berkuasa. Kita nganggap pada saat itu B.J. Habibie masih orangnya dia, gitu kan. Makanya dulu kita demo juga di B.J. Habibie, aktung, boneka Soeharto, bla bla bla. Itu termasuk saya demo juga Pak Habibie ketika itu. Jadi kita nih nggak selesai, tapi paling tidak tadi lambang itu udah tumbang, rubuh dulu. Jadi kita mulai penguatan lagi nih loh, agenda ini apalagi. Makanya ketika setelah itu kita mulai ngebahas pertemuan Ciganjur itu kan. 4 tokoh bangsa ini, mulai dari Sultan Hamengkubuwono, Gus Dur, Megawati, Amin Rais. Nah itu saya juga ada di sana karena itu penggeraknya kan memang FKSMJ ketika itu. Seperti itu. Jadi nggak selesai. Nggak berhentilah ketika Pak Harto turun, tapi ini masih tetap awasin, karena Orde Barunya masih ada, masih berkuasa. Nah, setelah peristiwa itu kan Soeharto udah turun, tapi kan mahasiswa pada saat itu
nggak berhenti juga demonstrasi, nggak berhenti, dan pemerintah pun juga nggak berhenti. ya kan? Kita diadu kan sama Sampai Pam terjadi Swakarsa. peristiwa Semanggi kan? Semanggi. Ada penembakan lagi Semanggi. Penembakan lagi, itu nggak berhenti. Makanya ketika Soeharto turun, itu bukan keadaan menjadi lebih baik, tidak. Malah lebih anarkis. Karena kita dibenturinnya sama masyarakat tanda petik yang sudah dicuci Pam Swakarsa pada saat itu kan. Itu kan setelah peristiwa itu kita udah berhadapan sama elemen masyarakat yang sudah disiapkan gitu. Jadi lebih kejam lagi kita ngelawan sama teman saudara kita sendiri lah. Tapi di sisi yang lain mahasiswa sudah terkonsolidasi. Sudah kan? Semua elemen mahasiswa, bahkan ini tadi cerita Asmi, bahkan sekolah penerbangan yang dimiliki oleh tentara pun ikut juga demo pada saat itu. Ya, STT Digantara. Nah, di antara itu ikut berdemonstrasi, lalu kemudian IKJ juga ikut, semua sudah ikut, nggak ada lagi kampus yang nggak ada sudah, kampus pemerintah itu udah nggak ada. Ya, semua sudah turun ke jalan gitu ya, sehingga gerakan itu. Dan apa sih tuntutan setelah Pak Harto turun waktu itu? Orde Baru dibersihin dong. Bersihkan Orde Baru. Iya, kan antek-antek rezimnya masih banyak. Nah, satu hal yang sangat kuat pada saat itu kan isu tentang tuntutan tentang KKN, ya kan? Ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya. Nah itu kan hal yang waktu itu luar biasa ya, yang ini. Nah sejauh mana isu itu kemudian berhasil menurut mahasiswa pada saat itu? Ya, kita kan bahwa itu tadi agenda tuntutan mahasiswa itu salah satunya tuntutan Soeharto sudah rezim Orde Baru dibersihkan, KKN, dan turunkan harga. Itu tahapan-tahapan agenda reformasi itu kan banyak banget. Nah, sejauh mana parameternya apa gitu ya? Parameternya terjadi perubahan-perubahan di tingkatan itu yang kita anggap pemegang-pemegang jabatan itu harus sudah tidak ada di situ, seperti itu. Parameternya sih lebih situ, karena pada saat itu kan kita cuma bisa nuntut. Itu salahnya kami ketika itu, karena kita kan posisinya masih mahasiswa, betul. tidak siap untuk berpikir siapa yang mau menempatin gitu loh, siapa ini kalau ketika diganti siapa. Kita tidak berpikir situ, kita cuma berpikir udah turun, penting udah berhasil turun gitu pokoknya aja. Apa-apa waktu itu tuntutannya harus turun ya. Ya turun, ganti gitu. Tidak memikirkan bagaimana sistemnya apa segala macam. Oke, kita ini semakin menarik, tapi kita nggak terasa kita sudah ada di penghujung. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saya bukan nggak suka di generasi muda maju, tapi harus ada proses. Nggak bisa instan. Ini benar-benar penurunan moralnya, bukan moral istilah, penurunan mental demokrasinya, semangat demokrasinya itu udah nggak ada. Sekarang bagaimana mungkin orang yang